Jag brukade läsa om kärlek, fascinerande. Hur de var galna i varandra, passionerade. Jag ville ha det likadant men höll. Jadi terima kasih buat tim dari Spotlight Jakarta Art Hotel Curated yang sudah berkenan malam hari ini untuk mengajarkan table manner. Mas Firman itu akan mengajarkan kalian bagaimana untuk table manner-nya. Silakan Pak Firman. Kapan kita harus melakukan table manner atau dining ethic? Kalau misalnya kadang-kadang ada informal party invitation, lagi ngumpul sama-sama, tapi biar kelihatan apa yang lebih enak cara makannya. Kalau formal dinner seperti yang kita lakukan malam ini, yang kita setup di meja itu adalah lebih ke formal dinner. Jadi kalau misalnya ada upacara kenegaraan atau dengan para pembesar negara, biasanya setupan yang seperti yang kalian lihat di meja itu yang kita lakukan. Kalau kita lihat untuk si peralatan makan, cutleries, kita sebutnya itu ada yang di bagian bawah dan ada yang di bagian atas. Yang akan kita pakai dari awal makan itu adalah bagian bawah dulu. Peralatannya ini nama-namanya yang perlu tahu. Kalau misalnya dari tengah, yang piring gede itu kita sebutnya souffle. Biasanya itu tidak terpakai untuk makan, cuma buat kelihatan agak fancy mejanya, kita taruh souffle. Di atasnya ada dinner napkin, itu yang akan dipakai untuk membersih mulut nanti. Lalu kalau dari bawah tadi, bagian paling luar itu adalah dessert knife yang di kanan, dan paling kiri itu adalah dessert fork. Penambah selera makan di awal atau di luar tadi yang seperti saya sebut, ini di sini. Begitu duduk, ada appetizer masuk, white wine akan diisi. Ini saya sudah isi duluan, cuma biar gambaran aja bahwa biasanya ini akan dituangnya satu persatu. Si white wine yang bagian sini itu akan dituangnya dengan appetizer. Karena white wine itu lebih identik dengan appetizer. Untuk salad, untuk pasta yang appetizer dengan porsi yang lebih sedikit, biasanya dia disajikan dengan white wine. So ada yang salah pakai dengan gaya begini. Ini tidak seharusnya kayak begitu kita pakainya. Ya, pisau yang kita pakai itu seharusnya cuma buat mendorong ke bawah, bukan buat gergaji. So kita pakai begini, ini cuma kita dorong aja begitu. Pelan-pelan, jangan gini juga, kita sampai berantem sama makanannya. So sepelan mungkin didorong begini dan tidak dengan gaya gergaji. Ini salah. Yang benar, pisau ini dipakai buat tusuk. Bolongin sedikit di sini. Ambil menteganya, kira-kira seperempat bagian dari mentega, dan olesin di situ. Rotinya boleh diangkat, boleh dipiring, tapi lebih baik agak diangkat. Diangkat aja. Fascinerande. Hur de var galna i varandra, passionerade. Jag ville ha det likadant men höll dig undan. Ada appetizer, lalu sup, lalu salad, baru main course, lalu dessert. Boleh aja, saya menjalan aja. Tinggal setnya lagi mau menyajikan apa. Secara lengkap harusnya ada 5 course itu. Tapi untuk orang Indonesia biasanya appetizer itu bisa sama dengan salad, atau appetizer itu bisa berupa sup. Ya, terus pisau pun begitu, hadap ke bawah, telunjuk kita ada di sini, di paling bawah yang di atas tajamnya ini. Jangan di sini kelewatan, kalau di sini kejauhan tenaganya akan kurang pasti. Jadi sedekat mungkin ke persinggungan antara pegangan dan bagian yang tipisnya. Begini cara pegangnya. Saya bantu potong dengan pisau dengan cara yang tadi, hanya didorong, tidak digergaji, dan sepelan mungkin supaya tidak bersuara. Habis itu langsung pegang pisau, masuk ke mulut dengan tangan kiri. Ini bisa langsung masuk ke mulut, atau kalau baru potong kita bisa pakai pisau untuk potong. Nah, ini yang ingat ya, badan tetap lurus. Yang kita lakukan adalah makanan yang nyamperin mulut, bukan mulut yang nyamperin makanan. Duduk yang lurus, garpu
yang ke mulut, yang kira-kira cukup buat mulut kita, atau dipotong boleh. Habis itu pisaunya ditaruh di dalam piring sebelah kanan, lalu garpunya pindah ke tangan kanan dan kita makannya pakai tangan kanan. Kita boleh berdiri di meja, misalnya mau kayak gitu atau mau ke toilet boleh. Yang penting adalah napkin kita jangan taruh. Kebiasaan orang yang banyak salah adalah taruh di kursi, berdiri taruh di kursi belakang kan, itu salah karena kursi itu kotor ya. Jadi yang kita lakukan adalah bikin dia segitiga sekecil mungkin, taruh di sebelah kanan kita, baru kita keluar. Ini tandanya belum, nanti kalau udah selesai itu mau dipakai lagi untuk taruh di atas meja gitu. Kalau misalnya ini penuh, taruh di sini boleh. Yang penting jangan taruh di kursi, karena kursi ini kotor anggapannya gitu. Jag brukade läsa om kärlek, fascinerande. Hur de var galna i varandra, passionerade. Jag ville ha det likadant men höll det under lupp. Hade tankar om det varje. Kalau sudah selesai, begini posisi garpu dan pisaunya. Kalau kita sudah taruh begitu, servernya akan tahu bahwa kita sudah selesai makan. Ingenting om vad som skulle komma. Ingenting, aldrig trodde jag att något sånt ska hända mig. Men jag kunde inte varit längre ifrån sanningen. Har hittat någon, han är lika bra som jag. Han är lika bra som jag. Isen nu och kärlek underbar. Har hittat någon, han är lika bra som. Untuk cuci mulut dessert-nya, di atas ada garpu yang bisa dipakai, udah kita persiapkan. Ada dua gaya juga yang biasa dipakai untuk serving kopi dan tea. Biasanya ada yang dari awal sudah ditaruh di atas teaspoon atau gelas sendok yang paling atas tuh untuk kopi cupnya, atau ada yang kayak model sekarang kita pakai itu ditaruhnya setelah selesai semua kopi dan tea-nya, cupnya maksudnya. Habis ini si servernya akan keliling untuk menawarkan mau kopi atau tea. Cupnya bisa dibalik. Oh. Min fantasi levande och jag som tvivlade på att du fanns alls. Första touchen och min oro försvann. Hela världen framför mig. Kalau kopi memang apa ya, nggak semua orang bisa minum kopi karena kopi itu salah satu yang strong ya. Orang sakit jantung orang udah pasang. Kalau salah, kalau dia minum kopinya pakai gula, itu nggak bisa. Kopi dan tehnya sudah selesai. Ini yang bisa kita lakukan. Kopi cup bisa tetap di situ, napkinnya dilipat segitiga dan ditaruh di sebelah kiri, atau kopi cupnya bisa dinaikin ke atas sedikit, lalu napkinnya ditaruh kayak posisi yang di bawah itu yang merah. Jadi Popol, kita itu baru selesai kelas table manner bersama Mas Firman dan ada chef yang handal banget juga di sini. Kita sekarang ada di apa, guys? Sparkline Jakarta. Nah, jadi setelah ini kita juga masih ada kegiatan yang lain, jadi kalian harus terus ikutin kita. Oke, see you. Om kärlek fascinerande. Hur de var galna i varandra, passionerade. Jag ville ha det likadant men höll det under lupp.
så redan